Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf MSTP MT atau dipanggil dengan Yusuf. Ya, saya adalah salah satu dosen yang mengajar di program studi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menarasikan dan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya di bidang keselamatan dan kesehatan lingkungan. Dan ada pun mata kuliah yang akan saya jelaskan, yaitu mata kuliah sanitasi industri dan keselamatan kesehatan kerja. Mata kuliah sanitasi industri dan K3 merupakan salah satu mata kuliah penting, mata kuliah inti yang ada di program studi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, di mana mata kuliah ini diberikan bagi mahasiswa di semester 4 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dengan 1 teori dan 2 praktikum. Baik, kemudian untuk deskripsi mata kuliah sanitasi industri dan K3 ini, yaitu adalah mahasiswa mampu menerapkan atau mengaplikasikan serta memahami mengenai konsep sanitasi industri, bagaimana mengidentifikasi masalah di sanitasi industri, melakukan pemeriksaan kualitas, melakukan intervensi hingga menyusun laporan. Kemudian dari bidang K3, mahasiswa juga diharapkan yang mampu untuk memahami prinsip dan dasar K3, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, kemudian bagaimana melakukan penilaian risiko K3 hingga mampu membuat laporan atas pengawasan atau menemukanali potensi permasalahan K3 yang ada di industri atau perusahaan, ya. Untuk materi yang ada di dalam mata kuliah sanitasi industri dan K3 itu mencakup ada 10 substansi, ya, yang mencakup konsep sanitasi industri, standar dan baku mutu sanitasi industri, identifikasi masalah sanitasi industri, pemeriksaan kualitas sanitasi industri, intervensi dan pemecahan masalah sanitasi industri, kemudian konsep dan prinsip dasar-dasar K3, penyakit, kecelakaan dan penyebab penyakit akibat kerja, analisis risiko dan pengendalian risiko K3, serta yang terakhir bagaimana mahasiswa mampu mengakumulasikan semua materi tadi ke dalam suatu laporan dan penyusunan pengawasan. Ya, untuk sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan blended learning, yaitu ada kalanya pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom atau menggunakan Zoom. Kemudian untuk tatap muka dilakukan secara ceramah, ya, atau melakukan diskusi atau forum group discussion berdasarkan project based learning melalui discovery dan berbasis studi kasus. Sebelum melakukan pengajaran, ya, saya sebagai koordinator mata kuliah ini sebelumnya akan memberikan penjelasan mengenai silabus dan kontrak perkuliahan, di mana pada saat pemberian penjelasan mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana mahasiswa dapat mengerti dan mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester. Di dalam substansi penjelasan kontrak perkuliahan itu terdapat beberapa informasi. Yang pertama, mata kuliah ini diberikan bagi mahasiswa prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Lalu mahasiswa juga dijelaskan bagaimana penentuan sistem penilaian, di mana pada mata kuliah ini sistem penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, yaitu mahasiswa dinilai berdasarkan ujian, UTS dan UAS masing-masing 20%. Kemudian mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum itu sebesar 35%, dan juga ada penilaian penugasan sebesar 25%, ya. Kemudian mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang tingkat kehadirannya tidak melebihi tidak kurang dari 75%. Ya, untuk mempertegas atau memahami tingkat berpikir mahasiswa, maka mata kuliah ini juga diberikan studi lapangan atau observasi lapangan dengan menggunakan instrumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya di materi perkuliahan di kelas, sehingga mahasiswa selain memahami konsep teori yang diberikan juga dapat mengaplikasikan materi tersebut di dalam observasi yang ada di lapangan. Lalu
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di kelas, ya, mahasiswa mampu menyusun apa saja program kerja di dalam mata kuliah ini agar semua substansi materi dapat terselesaikan dengan baik, ya. Baik, untuk menunjang kegiatan dari perkuliahan selama 1 semester, maka saya melakukan perkuliahan secara tatap muka di kelas, ya, dengan sistem pembelajaran discovery, interaction, dan assessment, ya. Melalui hal tersebut diharapkan materi yang disampaikan dapat terpapar dengan baik bagi mahasiswa, dan di akhir perkuliahan akan diberikan tugas atau dilakukan ujian agar materi yang disampaikan bisa diaplikasikan di dalam penugasan tersebut. Berikut ini akan disajikan atau dideskripsikan bagaimana cara saya memberikan perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Pada siang hari Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas untuk kehidupan kita, ya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, pada kesempatan ini ya kita akan mengikuti kembali lanjutan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah sanitasi industri yang ketiga. Sebagaimana kalian ketahui ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti, mata kuliah krusial. Mata kuliah ini itu mendukung, mensupport ya untuk pengetahuan di bidang itu. Oleh karena itu kalian yang ingin bekerja, berkecimpung di bidang industri, maka kuasailah disiplin ilmu ini karena ini sangat penting. Sanitasi industri dan K3 itu sebenarnya akan beradik ya, tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu terjadi karena 2 faktor. Untuk mata kuliah ini ada 10 kompetensi ya. Kalian diharapkan menguasai sanitasi industri dan turunannya, kemudian menguasai juga di bidang K3 dan turunannya. Ada nggak pekerjaan yang tidak memiliki resiko? Ya, kalian kerja di depan komputer ada resiko gitu? Ada, kayak punggung gitu kan, radiasi ke mata gitu kan ya. Ada apa lagi? Itu kan masalah kesehatan. Kalau bekerja di konstruksi ada nggak resikonya? Ada, jatuh dan sebagainya. Di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira menurut kalian ya, kecelakaan kerja itu terjadi karena memang takdir Tuhan atau karena kelalaian manusia? Kenapa? Kenapa kalian mengindikasikan itu sebagai kelalaian manusia? Karena ada faktor pemicunya, faktor penyebabnya. Nah, tapi kadang-kadang manusia ini udah berusaha maksimal ya. Misalnya di sebuah perusahaan A yang memiliki tim yang solid ya di panitia P2K3-nya atau HSI-nya ya. Udah mereka sudah men-setting up semua ya supaya lingkungan kerjanya kondusif, yang aman, sehat, ergonomis dan sebagainya. Ya ternyata besoknya ada kecelakaan kerja. Itu menurut kalian apakah masih ada juga kelalaian manusia atau karena takdir Tuhan? Oke, baik teman-teman ya, terkait tadi intermediate di awal bahwa mengenai kecelakaan kerja, ingat kenapa penting sekali ya, salah satu keahlian penting yang harus dikuasai oleh seorang sanitary industri atau industrial hygienist namanya luar negeri ya, dan ahli dari perusahaan harus bisa melakukan kalkulasi, memformulasikan bagaimana kita bisa melakukan penilaian risiko terkait kerja. Kalau kalian kuasai ini, itu kelihatan itu perusahaan tidak akan memberikan perhatian lagi. Karena biasanya mereka yang merekrut SPWR untuk lulusan di bidang ini, ya, itu biasanya udah pernah kerja ini, udah pernah kerja ini, itu mereka udah dapat hebatnya. Artinya mereka udah terpapar mengenai ilmu ini. Oleh karena itu kalian bersyukur diberikan di kelas ini. Ini tahu nggak? Baik, teman-teman, ini adalah substansi offline yang akan kita pelajari pada hari kesempatan baik ini ya. Kalian akan belajar itu bagaimana mengetahui atau memahami pengertian atau definisi penilaian risiko K3 ya. Yang kedua, sebenarnya apa sih manfaat atau fungsi kita mempelajari penilaian risiko K3? Kemudian, apa saja jenis bahaya K3 yang ada di tempat kerja sebagai fondasi kita untuk mengenali gejala atau temuan penting faktor penyebab risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja ya.
Lalu, nah ini penting ya, metode penilaian risiko yang bisa kalian gunakan nanti ketika kalian bekerja ya, atau melakukan penelitian nanti. Lalu yang berikutnya kita akan mensimulasi, kita ada diskusi atau interaksi, akan ada contoh kasus dan kalian harus berpikir ya. Sebelum itu aku bisa jelaskan mengenai bagaimana metodenya. Nah dari metode itu kita akan kembangkan untuk menjawab kasus-kasus yang akan kita diskusikan nanti ya. Lalu kita juga harus mengetahui, setelah mengidentifikasi, menganalisis risiko, dapat skor risikonya, bagaimana cara pengendaliannya. Ini penting ya, karena tanpa pengendalian risiko nggak bakal hilang atau punah atau tereliminasi dan sebagainya. Lalu, nah setelah kita mempelajari semua, kita udah dapat apa risikonya, dapat tindakan pengendaliannya, langkahnya apa, inilah peranannya di dalam SMK 3 di perusahaan ya. Semua itu rentetan yang sistematis ya, dari awal sampai akhir, nanti dari hulu ke hilir ya. Dan terakhir kita akan menyimpulkan kembali untuk mata kuliah kita hari ini. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, belum pemanasan kita ya. Baik, ini adalah definisi atau pengertian apa itu penilaian risiko keselamatan dan kerja. Namun sebelum itu saya ingin meng-cross-check ya, atau men-review apa beda antara sanitasi industri dan K3. Fokusnya pada apa? Sanitasi pada lingkungan, kalau K3 kepada orang. Oke, kalau sanitasi kepada lingkungan kerjanya benar ya. Kalau ketiga kepada pekerjanya, pelaksananya, aktornya, operator dan sebagainya benar. Nah sekarang berikutnya, keselamatan dan kesehatan kerja ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu keselamatan, satu kesehatan. Bedanya apa? Fokus orientasinya apa? Kalau keselamatan untuk apa? Kesehatan untuk apa? Ya beda. Keselamatan itu Untuk mencegah dari kecelakaan. Kalau kesehatan dari penyakit. Baik teman-teman, ada beberapa metode ya dalam penilaian risiko K3 yang akan kita pelajari. Salah satu metode saja yang paling sering digunakan di perusahaannya. Nah, namun sebelum itu akan saya jelaskan ada 3 jenis metodenya. Yang pertama yaitu penilaian kualitatif, yang kedua semi kuantitatif, yang ketiga kuantitatif. Coba ada yang tahu nggak apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif itu lebih ke menggambarkan Pak, kayak kata-kata menggambarkan. Ada gambaran dari Deskripsi yang ada. Oke. Kalau kuantitatif itu pakai angka. Ya benar ya. Jadi kalau kualitatif itu hanya bersifatnya ya, opini, deskripsi, ya kualitas ya. Tapi kalau untuk kuantitatif ada angka, ada numeriknya, ada nominalnya ya. Nah yang sekarang kita pelajari adalah bicara ke semi kuantitatif ya. Kalau kualitatif kalian bisa menggunakan JSA ya, Job Safety Analysis ya. Itu hanya menggambarkan misalnya menurut kalian di kelas ini ada nggak potensi bahaya? Ada, misalnya kipas kan ya, kipasan kita udah mulai karatan ya misalnya, itu bisa jatuh ya. Itu juga kalau misalnya kalian JSA cukup menggambarkan kipas terjatuh. Kenapa jatuh? Oh, ada karatan. Itu hanya deskripsi berupa kualitatif. Tapi kalau semi kualitatif itu mix gabungan antara deskripsi tadi dan kita angkakan ya. Tapi kalau kuantitatif semuanya angka atau numerik. Nah, salah satu metode yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai yang semi kualitatif, yaitu perpaduan antara deskripsi dan kuantitatif. Nah, ini ya ada tiga tahapan di dalam menilai risiko. Ini saya yakin nanti di antara kalian ini nanti akan bekerja di perusahaannya, akan bekerja di industri sebagai ahli K3 ya. Pasti ada yang bekerja di bidang itu ya. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama ya, kalian mengidentifikasi bahaya apa saja ya. Nanti ada bahaya di sini akan saya kita pelajari. Nah nanti ya. Kemudian semua yang kalian anggap sebagai bahaya itu harus diarsipasi ya, harus diarsip, harus data semua. Karena sekecil apapun bahaya, kalau tidak ditangani malah akan menjadi besar. Seperti kalian menggelitingkan bola salju ya, awalnya kecil malah jadi besar kan? Nah seperti itu. Kemudian untuk menemukan
menemukan gejala identifikasi ini, kalian jangan melihat pada permukaan saja, tapi menyelam. Seperti kalian mengetahui gunung es kan lautannya. Kalau kita lihat dari luar kan kecil gunungan, ketika kalian menyelam itu besarnya gunungan bawahannya. Nah, seperti itu ya. Nah, seringkali terjadi kesalahan di perusahaan yang saya udah punya pengalaman di bidang tekstil. Itu setiap tahun kesalahannya itu terus berulang. Ada apa? Itu artinya kita tidak menemukan menyelami masalahnya. Kalau kita nggak dapat sampai akarnya, itu akan terus terulang. Ya, oleh karena itu kalau kita udah mengetahui akar masalahnya itu gampang untuk diselesaikan. Oleh karena itu kalian jangan gegabah ketika nanti menemukan suatu masalah. Seperti ada kasus seperti ini. Dia kemarin kena geger otak ya, jatuh dari di depan bengkel kerja ya. Nah ternyata di sini orang mengira itu karena lantainya berlumut ya atau licin. Ternyata tahu apa kalian? Itu gara-gara ada satu mur ya, mur yang terlepas dari mesin, keindahan dia sakit kan, ada jatuh aja ada di otak. Ya, berarti alasannya salah kan? Alasannya karena lantai yang licin berlumut, padahal ada satu mur yang lepas yang dia terindah sehingga dia terjatuh. Oleh karena itu kita harus menginvestigasi secara mendalam, seperti fenomena gunung es tadi. Ya, setelah kita mengidentifikasi, kita dapat daftar bahaya tadi, maka kita melakukan analisis. Nah ini nanti ada formulasi matriksnya. Ya, lalu setelah dapat skor yang kita peroleh, ya, maka kita dapat mengetahui bagaimana pengendalian risiko atas evaluasi yang telah kita lakukan berdasarkan dari hasil skor tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jenis bahaya dalam K3. Tadi yang pertama faktor biologis ya, itu virus ya, bakteri ya, jamur, kapang, itu juga penyebab penyakit ya. Yang kedua ada bahaya kimia, juga sering terjadi di perusahaan atau industri ya. Jadi beberapa perusahaan itu menggunakan material berbahaya. Nah, kalian juga harus bisa waspada ya. Itu kalau di dunia K3 namanya MSDS ya, material science ya, itu ada ilmu lagi ya. Nanti kalau kalian lanjut S1 atau S1 teknik lingkungan ITB atau S1 teknik industri ITB juga belajar di bidang K3 juga. Dan juga ada bahaya fisik mekanis ya, ini disebabkan oleh material, alat, peralatan, properti dan sebagainya ya, atau hal berbahaya yang dikeluarkan dari alat tadi ya, misalnya radiasi, getaran dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini sebenarnya dia terlihat tetapi ada bahaya itu namanya bahaya psikososial. Kita bagaimana? Oke. Ini tadi kita sudah membahas tadi ya. Jadi setelah kita memahami 3 tahapan tadi, mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mengevaluasi, hingga kita menemukan tindakan pengendalian tadi, maka coba sekarang kita latihan ya. Latihan ini salah satu penilaian risiko K3 yang sering digunakan di perusahaan. Karena pertama dia gampang ya, yang kedua dia praktis ya, yang ketiga kalau hasil ini udah cukup memenuhi bagaimana gejala yang terjadi dan tindakan yang dilakukan. Oke, di sini kalian lihat ya, ada matriksnya yang sebelah sumbu Y itu adalah konsekuensi ya, kemudian yang di sebelah atas berarti sumbu X itu adalah kemungkinan atau probability ya. Ingat, setiap kecelakaan yang terjadi atau kasus bahaya munculnya penyakit itu secara gampang diakibatkan terjadi karena ada 2 hal ini ya, ada dampaknya, ada kemungkinan terjadinya ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai ketika terjadi suatu kasus kecelakaan kerja atau mungkin yang ke arah hampir terjadi kecelakaan kerja? Kita bisa menilai ya, misalnya kalian lihat ini mungkin kabelnya semrawut ya. Jadi ketika ada orang bisa terjatuh, nah itu artinya ada masalah di kabel tadi, atau lantainya basah ya, atau bergenang air, juga akan mempengaruhi terjadinya faktor pemicu. Coba akan lihat ya, untuk yang dampak, kenapa dinamakan matris 5x5? Karena untuk kategori level dibagi 5 untuk dampak, 5 untuk kemungkinan atau probability ya, makanya namanya 5x5. Nah ini sebenarnya gampang. Kalau misalnya kalian belum mendapatkan pelatihan atau istilahnya mengikuti sertifikasi AK3 umum, kalian nanti ketika menggunakan ini sebagai dasar penelitian instrumentasi kalian di lapangan, kalian harus bekerja sama dengan supervisor yang ahli di bidang ini atau diskusikan dengan pembimbingnya. Walaupun kalian udah mendapatkan materi teorinya, tapi kan belum memiliki pengalaman banyak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya untuk memvalidasi datanya, kalian harus diskusi atau meminta bantuan untuk bisa sharing kepada orang yang paham di bidang ini, ya ke dosennya saya misalnya atau ke supervisor K3 di
tentang K3, bisa gunakan ini. Nah, untuk memvalidasi data tadi, kalian harus kalau sudah udah aktif itu boleh berarti ya. Tapi kalau belum harus bisa berkolaborasi dengan orang di bidangnya. Oke, nah ini ya untuk yang dampak ini ya itu tingkatannya ada. Itu berarti tingkatannya bisa ditoleransi atau bisa diabaikan ya sampai tingkatan minor, serius, sangat serius dan paling parah adalah kritis ya. Untuk kemungkinan terjadinya, jadi kemungkinannya itu hampir tidak pernah mungkin ya atau jarang, terkadang sedang dan sering. Masing-masing ini sudah dikalkulasikan oleh ahlinya. Jadi instrumentasi ini itu udah standar ya, udah sah. Nah, bagaimana cara menentukan misalnya? Ini menurut kalian kabel berseliweran atau sama ini kira-kira ada potensi bahaya nggak? Ada. Kira-kira dampaknya besar atau kecil? Masih bisa diabaikan atau kecil atau sedang atau minor? Anggaplah minor ya, minor. Nah, bagaimana menentukannya? Kalau minor kalian cross check ya. Sebelumnya ada nggak yang pernah jatuh karena kabel? Kalau ada, berarti lebih tinggi ke atas ya dampaknya. Tapi selama 3 tahun ini perusahaan berdiri nggak ada tuh yang jatuh karena kabel. Berarti kan belum terjadi, berarti bisa diabaikan. Paham? Ya, paham ya. Kemudian untuk kemungkinan misalnya kalian tanya kali K3-nya atau departemen P2 K3-nya, Pak, di ruangan ini pernah terjadi nggak jatuh karena kabel? Oh iya, dua lalu ada 3 orang. Kemudian setahun lalu ada 7 orang, berarti intens sekali kan kemungkinan terjadinya. Berarti nilainya mungkin sering ya. Maka kita temukan kalau tadi minor, temukan dengan yang sering, berarti dia masuk nilainya 10. Jadi kita mempertemukan 2 komponen ini, dampak dan kemungkinan. Tadi yang kabel tadi sebenarnya nilainya 2 ya kan ya. Kemudian kemungkinan itu nilainya 5. Maka kita temukan titik di sini. Benar ya? Benar. Berarti 10. Warna kuning ini menunjukkan level yang sedang, ya. Hijau itu rendah, kuning sedang, merah itu tinggi. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengendaliannya ada di tabel sebelah, tabel pengendaliannya. Kita lihat, kalau skornya 10 berarti masuk kolom berapa? Baris ke 3, berarti kategori risiko sedang. Nah, apa ya pengendaliannya? Nah, pertama, bisa ini udah diberikan oleh ahlinya, ya. Bisa lakukan monitor atau pengawasan, memperbaiki sumber daya dan sebagainya. Oke, sampai di sini paham? Coba saya tes ya, satu orang. Siapa ya? Endra. Ya, Endra, kalau misalnya risiko itu memiliki dampak 3, kemudian kemungkinannya adalah 4, maka risikonya berapa? Dampaknya 3, kemungkinannya 4. Coba apa lagi Endra? Tunjuk risiko mana? Prioritas tinggi ya. Itu pakai tangan kamu. Yang kuning mana? Nah, di mana? Kamu arahkan dampaknya 3. Dampaknya 3. Nah. Kemudian kemungkinannya 4. Sini Pak. Jadi risikonya 12. 12. Nah, kalau gitu masuk di baris ke berapa? Baris ke 3. Baris ke? Ya, itu nilainya. Jadi 12 nilainya. Oh. 1, 2, 3. Baris ke berapa? Kedua. Dari atas ya Pak? Ya, dari atas. Nah, berarti tindakan pengendaliannya apa? Bapak bacakan tindakan pengendaliannya. Ada yang pertama rencana kontingensi untuk menangani ancaman. Yang kedua pertimbangkan untuk menambahkan sumber daya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini ada contoh kasusnya. Dulu saya pernah melakukan penelitian di konstruksi ya. Konstruksi itu merupakan salah satu sektor yang paling penyumbang kecelakaan tidak terbanyak ya, terutama di dunia ya. Katanya setiap hari 3 dari 10 orang meninggal dunia di pekerjaan konstruksi ya. Ini salah satu penyumbang terbesar kecelakaan terjadi di konstruksi. Ini ya, salah satu pekerjaan adalah baptistry. No, baptistry kan itu adalah konstruksi sederhana. Sebelum dibuat beton itu kita pakai kayu kan. Nah, itu sering jatuh atau sering kropos atau nggak tepat pemasangan sehingga itu membahayakan. Kalau misalnya yang ini tadi jatuh bisa menimpa dan bisa fatal ya. Untuk sebelum kita memasuki bagaimana memahami sebuah kecelakaan kerja, sebenarnya ada 4 tingkatan ya. Menurut kalian di antara 4 ini mana yang belum jadi kecelakaan? Belah kiri sebelah kanan, tengah, belah kiri ya. Ini menurut kalian pemicu kecelakaan nggak? Apa pemicunya? Ya katanya udah harapan, udah mau lepas dan nah, oleh karena itu nanti seorang ahli K3 itu dia harus jeli, ya, harus teliti melihat kemungkinan akan terjadi ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke small drop
discussion ya. Jadi coba di antara kalian mungkin berdiskusi dengan teman kiri kanan atau depan belakangnya ya. Ini ada contoh kasus ya. Coba nanti saya minta volunteer ya untuk yang kalau teman mungkin berbicara kira-kira apa saja potensi bahaya yang bisa diidentifikasi ya. Oke, silakan saya kasih waktu mungkin 3 menit dari sekarang. Izin sebelumnya Pak, untuk bahaya yang saya tanggapi dari gambar ini, yang dimana ada lubang, yang dimana ini pekerjanya ketika lewat lubang ini akan mendapat suatu potensi risiko terjatuh atau kakinya termasuk lubang. Lalu untuk pemasangan pagarnya ini Pak, pagarnya ini kurang penompangan, bisa jadi pagarnya ini ketika karat akan salah satu penumpang pagar ini akan terjatuh. Tadi disampaikan oleh teman kalian Van dan Lydia benar ya. Jadi kan ini untuk mengidentifikasi kita butuh indera ya. Nah dari sini kita butuh indera penglihatan sama kita harus mencerna semua itu dengan pikiran kita dan logika kita. Nah ini setelah kalian menguasai tahapan tadi, kita harus paham juga mengenai hierarki pengendalian risiko. Mulai yang dari sangat kompleks sampai yang sangat sederhana. Kalian tahu nggak? Kadang-kala beberapa perusahaan itu dia menjustifikasi atau memberikan pertimbangan hanya dikuatkan APD-nya saja, ya kan ya? Udah pakai APD aja, Pak si Anu Pak gangguan telinga, udah pakai earplug saja gitu kan. Padahal sebenarnya ada faktor yang lain yang bukan karena APD, dia bisa jadi karena alatnya sudah nggak di maintenance atau bekerja terlalu dekat dengan alat gitu kan ya. Atau yang kedua ya karena prosedural menggunakan itu tidak tepat sehingga pekerja harusnya dia udah dikasihkan training sebagainya tapi tidak diberikan sehingga menjadi dia gangguan pendengaran. Oleh karena itu kita jangan mempermudah untuk memberikan pengendalian dari segi APD saja, tapi kita telusuri seperti tadi ya fenomena gunung es tadi, temukan akarnya. Nah itu supaya nanti diselesaikan supaya nggak terjadi kejadian berulang. Atau ada yang bisa menyimpulkan ya, apa kira-kira substansi yang kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan hari ini supaya nanti menjadi pelatihan penting supaya menjadi hal yang membuat kalian nanti bisa berguna di dunia kerja. Ada? Coba Rosnita, apa yang kamu dapatkan dari perkuliahan hari ini? Jadi yang dapat saya ambil dari pelajaran ini, saya bisa mengetahui penilaian risiko K3 yang ada di industri. Jadi saya juga mengetahui penyakit apa saja yang ada di industri dan faktor lingkungan apa saja yang bisa mempengaruhi kecelakaan kerja yang ada di industri. Baik, terima kasih. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ini teman-teman tolong nanti direview kembali materi ini di rumah kepada kalian ya, supaya ini menjadi perhatian pentingnya karena mata kuliah ketiga ini itu materinya itu biasa sistematis ya. Setelah kita menguasai ketiga, maka kita kembali tentang ergonomi, tentang penyakit, tentang usaha kerja dan sebagainya. Jadi jangan sampai materi yang sebelumnya itu lupa ya atau hilang. Oleh karena itu, saya berharap semoga materi ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, kepada kalian ya, akan digunakan sebagai bekal kalian dalam dunia bekerja ya. Sampai di sini kita akhiri. Mohon maaf jika terdapat kesalahannya. Silakan menonton kembali aktivitas berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mata kuliah Sanitasi Industri dan K3 pada substansi materi penilaian risiko K3 sebagai salah satu sertifikasi dosen tahun 2025 untuk penyataan diri dosen untuk unjuk kinerja di dalam perguruan tinggi. Semoga video ini menjadi salah satu hal bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.